Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang join ya pada hari ini dalam keadaan sehat ya walafiat. Eh, kepada yang terhormat ya Profesor Suyanto, terima kasih atas kehadirannya, juga kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian ya yang bisa saya cek di sini, terutama yang mengambil mata kuliah pengembangan kompetensi, keahlian, dan juga inisiatif, dan juga dari mahasiswa teknik elektro ya, serta mahasiswa-mahasiswa, dari, saya lihat ada Bu Erna juga ya sebagai Kaprodi MTE, terima kasih Bu atas kehadirannya, Terima dan kasih, juga Pak. mahasiswa-mahasiswa yang lain ya, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Oke, tentunya ini kesempatan yang berbahagia. Dan kita harap ya materi ini terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama ya dosen dan juga mahasiswa tahu ya ChatGPT ini adalah salah satu model bahasa ya yang diciptakan oleh OpenAI. Ini tentunya telah mengubah banyak kehidupan atau aspek kehidupan kita ya. Karena saya lihat beberapa mahasiswa ya, bahkan juga dosen ini menggunakannya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Minimal jadi reference lah ya, jadi referensi baik dalam dunia penelitian ataupun rutinitas tadi ya sehari-hari. Dan tentu dengan alat ini pekerjaan kita menjadi cepat dan efisien ya, walaupun tentu ada beberapa hal-hal ya yang mesti kita perhatikan, seperti halusinasi yang masih muncul ya. Saya dulu pernah ngetes untuk bikin evaluasi tentang undang-undang, terus dia bikin pasal-pasal yang sama sekali tidak ada ya dalam undang-undang. Nah, ini salah satu kekurangan dari ChatGPT. Ya, tentunya isu ini perlu kita perhatikan secara bersama ya, terutama dari sisi etika ya, itu yang paling penting pastinya, kemudian validitas informasinya, implikasi, dampak, dan juga efek ya yang akan ditimbulkan di kemudian hari, terutama dalam konteks yang akan kita diskusikan terkait dengan penelitian ya. Yang penelitian ini terikat erat ya dengan kompetensi, keahlian ataupun kecerdasan ya dari penelitinya itu sendiri. Nah, alhamdulillah Prof. Suyanto sebagai pakar ya di bidangnya. Saya ingat dulu pernah beli buku Prof. Suyanto ya tentang kecerdasan buatan. Saya baru paham itu buku Prof. Suyanto ya. Sampai beliau dapat profesor. Baru saya tengok-tengok lagi buku itu, namanya kok sama ya. Nah, ini luar biasa ya. Ternyata saya sudah mengenal Prof. Suyanto dari jauh-jauh hari ya, sebelum saya mendapat gelar S3. Tapi baru bisa bersua sekarang kita, Prof. Insya Allah nanti acara ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan saya harapkan juga yang lain kita coba budayakan ya bertanya untuk memudahkan. Silahkan nanti bisa langsung ketik saja kalau terpikir ya di kolom chat. Nanti akan kita listkan, kita baca satu persatu. Mudah-mudahan waktu cukup bagi kita untuk mendiskusikan hal ini, karena ini termasuk isu yang lagi hangat dan menarik ya untuk kita bahas. Oke, tanpa berpanjang waktu lagi, kami persilahkan ya dengan segala hormat kepada Prof. Suyanto. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mas Muharman Lubis. Sudah terlihat teman-teman slide? Sudah, Prof. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Selamat datang, selamat berjumpa secara daring dalam perkuliahan di Magister Sistem Informasi. Juga dari teman-teman dari FTE ya, dari Elektro juga ada. Kita akan diskusikan isu dan peran ChatGPT dalam penelitian.
yang berkaitan dengan nanti teman-teman ketika mengerjakan tesis ataupun tugas-tugas perkuliahan ataupun ketika mau melakukan publikasi. Ini isu dan peran ChatGPT ini penting sekali untuk kita ketahui, terutama berkaitan dengan limitasi-limitasinya, kemudian potensi-potensinya, dan bagaimana cara kita menggunakannya, kemudian memitigasi ketika terjadi permasalahan. Nah, kemudian eh, saya ingin perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Prof. Suwo. Ini sebuah kode dosen sebenarnya Suwo itu, dan kemudian ada satu paten yang sudah dihasilkan waktu itu, sertifikatnya memang temanya tentang Scalable Universal Optimizer yang disingkat sebagai SUO gitu ya. Nah, kita lihat terkait dengan ChatGPT, ini termasuk ke dalam salah satu dari teknologi generatif AI yang bisa membangkitkan sebuah narasi ataupun data yang sifatnya kreatif gitu. Walaupun tidak sekreatif manusia, tetapi mengarah kepada proses pembangkitan eh, sebuah narasi atau naskah ataupun gambar atau segala bentuk data ya secara kreatif yang berusaha untuk menyamai kreativitas pada manusia. Nah, di sini ada banyak teknologi yang termasuk dalam generatif AI. Salah satunya adalah ChatGPT yang berfungsinya sebagai pembuatan konten, mengubah konten, mencari konten, mengkombinasikan konten, ataupun memahami konten. Perannya sangat banyak memang di situ. Nah, kemudian kalau kita mau memilih sejumlah teknologi Gen AI ini, ada banyak pertimbangannya mungkin berkaitan dengan lisensi ataupun biayanya, kemudian koneksi internet, pertimbangan HKI, dan banyak lagi lainnya untuk bisa memilih salah satu teknologi Gen AI yang paling tepat untuk bisa kita gunakan. Penggunanya bisa dosen mahasiswa kalau di kampus ya, kemudian aksesnya, lisensinya, luaran bahasa, dan pun model solusinya. Ada banyak yang perlu kita pertimbangkan untuk bisa memilih salah satu dari teknologi Gen AI ini. Tapi anyway, kebanyakan masyarakat atau users itu menggunakan yang disebut ChatGPT. Ini yang barangkali karena yang pertama kali dirilis sehingga ChatGPT ini yang paling banyak peminatnya, paling banyak penggunanya. Nah, kemudian ChatGPT ini juga biasa juga disebut sebagai salah satu teknologi LLM, Large Language Model, yang mana ini bisa dinyatakan sebagai model bahasa yang memiliki skala sangat-sangat besar, sehingga bisa menghandle segala jenis domain ya. Seluruh bidang ilmu itu bisa dipelajari dengan sangat cepat. Nah, kemudian ada banyak sekali metode yang sudah di ataupun produk ya, produk LLM ini yang kita lihat di sini yang publicly available itu yang dikasih tanda kuning ini ya, yang tersedia secara publik. Nah, sedangkan yang GPT-4 ini yang versi terakhirnya, ini GPT-4 Omni ya, Omni 1 atau kalau nggak salah itu yang versi terbaru di 2024. Itu ada yang versi berbayar, lumayan mahal, sekitar $20 per bulannya, tapi dengan fasilitas yang jauh lebih lengkap tentu saja dibanding yang gratisan ya. Dan di 2024 ini ada banyak lagi yang lain sebenarnya selain dari GPT-4 ini. Teman-teman bisa coba nanti cek kalau misalkan eh, penasaran dengan misalkan Queen, DeepSeek, Llama, Mini, JVM, Gemma, dan sebagainya. Tapi yang paling simple, memang yang paling populer adalah ChatGPT. Kita
fokuskan diskusi kita sore hari ini pada GPT-4 ini. Nah, teknologi yang menjadi fondasi dari GPT ini itu disebut sebagai transformers, transformer neural network sebenarnya. Nah, itu lebih lengkapnya dimulai dari tahun 2017, di mana Aziz Vaswani ini yang mengusulkan atau mempublikasikan sebuah karya ilmiah yang menjadi tonggak sejarahnya ya, yaitu judulnya Attention is All you need. Bahasanya mirip-mirip dengan bahasa anak generasi Z gitu ya. Jadi perhatian itu adalah semua yang Anda perlukan adalah perhatian. Seperti anak-anak generasi Z itu butuh perhatian gitu. Kira-kira gambarnya seperti itu. Supaya mudah dimengerti. Jadi selama ini teknologi neural networks tidak begitu bagus dalam eh, menghasilkan sebuah generatif AI. Nah, dengan lahirnya publikasi Attention is All You Need ini, itu yang menjadi sejarah lahirnya generatif pre-trained transformers. Nah, ini cukup lama setelah 2022 itu Pak. Jadi 5 tahun kemudian setelah publikasi makalah ilmiah ini baru dihasilkan eh, GPT versi pertama, ya, versi awal yang masih sangat halusinasinya masih sangat tinggi. Dan kemudian GPT-4 ini lahir di 2023, tepatnya sekitar bulan April kalau nggak salah. Itu dilatih dengan lebih dari sekian ratus triliun kalimat ya, sangat banyak dari berbagai macam bahasa di dunia, juga dengan dari berbagai bidang keilmuan, dari pertanian, kedokteran, semuanya dimasukkan dalam proses pelatihan itu yang membutuhkan waktu 6 bulan secara iteratif untuk menghasilkan sebuah model yang disebut GPT-4 yang memiliki kemampuan jauh lebih hebat dibanding GPT 3.5 yang versi sebelumnya. Dan sekarang yang versi lebih baru sebenarnya ada yang GPT-4 Omni, itu dilengkapi dengan kemampuan untuk membaca gambar ya, membaca apa namanya data-data yang selain teks itu bisa dilakukan. Walaupun GPT-4 ini sebenarnya juga sudah dilakukan ya. Nah, kemudian bisa menghandle segala jenis data bisa dihandle. Dan sekarang versi terbarunya sudah menghandle sampai 2 juta Windows konteks, yang artinya ada 2 juta kata yang bisa diperhitungkan untuk memprediksi sebuah kata yang akan datang. Nah, contohnya di 2018 dulu itu masih di kisaran 512-an kata yang diperhitungkan. Dan Windows Context ini atau sequence length sebutnya mereka ya. Turn of transformer sequence length over times. Jadi di sini panjangnya sequence atau panjangnya deretan itu dari mulai 512 sampai sekarang itu 2024 tuh di kisaran 2 jutaan. Sebenarnya ada teknologi yang sudah sampai 1 miliar kata sebenarnya yang diperhitungkan untuk memprediksi sebuah kata yang akan datang. Saya berikan satu ilustrasi ya teman-teman ya, supaya kita paham eh, bagaimana cara kerjanya GPT ini, sehingga kita bisa memahami limitasinya, mengetahui potensi besarnya, dan tahu jadi cara memanfaatkannya dan paham bagaimana mitigasinya. Itu pentingnya ya. Jadi saya buat sebuah ilustrasi sederhana. Misalkan saya masukkan sebuah kalimat seperti ini. Berbeda dengan Budi, Andi itu pintar dan kaya, dia juga rendah titik-titik. Ini bisa bisa
ada banyak dari sekian ratus triliun kalimat yang dilatihkan, itu bisa saja ada kata-kata yang perlu diberi atensi tadi ya. Jadi kan papernya tadi atensi is all you need, ya. Jadi cara kerjanya adalah kita bisa memahami secara kontekstual kata yang akan datang ini ada kaitannya dengan kata-kata sebelumnya. Jadi contohnya kalau pilihannya ada tiga misalkan ya, misalkan hati, diri, dan gaji, kata yang akan datang ya. Ada tiga kemungkinan kata yang paling sering muncul lah, anggaplah seperti itu. Kalau rendah gaji, ini peluangnya akan sedikit, kecil peluangnya. Dari sekian triliun kalimat yang dilatihkan, kalau ada kata pintar, kaya, rendah gaji itu berderetan gitu, peluangnya akan sangat kecil. Kenapa? Karena orang yang kaya tentu saja gajinya nggak rendah gitu kan, nggak rendah gaji tentu saja. Nah, sehingga deret kata gaji ini akan berpeluang kecil sekali. Nah, kemudian kalau rendah diri, ini juga kecil peluangnya karena orang pintar itu nggak mungkin rendah diri itu kemungkinannya kecil gitu. Nah, yang paling mungkin, yang paling besar peluangnya, P ini peluang ya, menyatakan peluang, itu adalah rendah hati. Karena orang yang pintar dan kaya biasanya rendah hati gitu. Nah, itu yang paling mungkin, kata hati ini adalah yang paling benar di situ. Artinya apa di sini? GPT itu akan menghitung secara stokastik, menghitung peluangnya, kata apa yang peluang sebuah kata berdasarkan deretan kata yang menjadi inputannya. Jadi kalau misalkan dengan kalimat ini kita bisa menghitung berdasarkan attention is all you need tadi ya, nama publikasinya yang ini. Jadi ini ada multi-head attentions dan seterusnya. Ini sebenarnya untuk menyimpan segala informasi dan pengetahuan tadi ke dalam sebuah jaringan saraf di situ atau neural networks yang disebut transformer neural networks itu untuk bisa sekali hitung deretan kata itu bisa kita prediksi kata yang akan datang. Seperti itu gambarannya. Jadi makanya di sini dikatakan language agnostic karena bisa bahasa apapun. Kemudian sequence to sequence model ini artinya inputannya berupa deretan, outputnya juga berupa deretan. Jadi sequence to sequence model memetakan deretan input ke dalam deretan output gitu. Nah, kemudian itu tidak GPT tidak menggunakan teori linguistik sama sekali nggak digunakan. Contohnya kayak historical linguistics, syntax and morphology, semantics and pragmatics, phonetic and phonology ini nggak pernah digunakan dalam perhitungan GPT. Sehingga GPT itu secara semantik tidak memahami eh, apa itu kalimat yang dimasukkan oleh user sebenarnya tidak begitu paham. Dia hanya menghitung peluang saja sebenarnya. Jadi seperti menebak-nebak kata yang akan datang itu apa berdasarkan perhitungan peluang secara stokastik tadi ya. Nah, akibatnya apa? Dampak dampak buruknya atau limitasinya tentu saja adanya kemungkinan halusinasi tadi ya. Jadi kalau misalkan begitu kita salah memprediksi sebuah kata, misalkan ini kita memilih rendah gaji misalkan ya, maka kata berikutnya itu akan salah, makin salah. Kata berikutnya lagi makin salah lagi. Kata berikutnya lagi makin salah terus. Jadi makin ngelantur, makin ngawur, makin halusinasi. Nah, itu dampak atau limitasi dari GPT sangat mudah kita lihat ya. Tetapi kalau kita menggunakan teori linguistik, eh, secara sintaks, semantik kita perhitungkan, itu halusinasinya bisa diatasi sebenarnya. Tetapi problemnya kalau kita menggunakan teori linguistik, maka proses yang terjadi sangat kaku ya,
sangat rigid, kaku karena harus mengikuti segala aturan linguistik. Sedangkan di dunia nyata, terutama sosial media ataupun teks yang ada di internet, kebanyakan banyak yang tidak menggunakan grammar atau tata bahasa atau aturan linguistik tidak tidak umum digunakan ya. Nah, kemudian tidak bisa juga secara bebas bahasa karena tata bahasa akan sangat bergantung pada bahasa-bahasa tertentu ya. Nah, kemudian tidak fleksibel ketika ada narasi atau artikel yang bahasanya bercampur gitu. Contohnya kalau di dalam media massa misalkan ya, ada bahasa Inggris campur bahasa Indonesia gitu dengan tulisan miring, cetak miring atau italik ya. Nah, itu akan kesulitan dihandle dengan teori linguistik. Jadi, solusi terbaiknya saat ini AI itu menggunakan stochastic model dengan perhitungan stokastik, perhitungan peluang-peluang saja sebenarnya. Nah, dengan melatih sampai miliaran atau triliunan kalimat tadi ya, berasal dari miliaran buku, maka eh, tata bahasa dalam bentuk teori linguistik itu sudah dimodelkan dalam model bahasa tadi ya, yang tersimpan di dalam eh, jaringan saraf ini atau transformer neural networks ini, sehingga itu bisa diatasi dengan sangat fleksibel, adaptif sekali. Ketika terjadi, kalau ada kemungkinan terjadi halusinasi, itu bisa diatasi dengan cara yang lain tentu saja. Tapi model generalnya kira-kira gambarannya seperti ini. Dengan cara kerja yang hanya memperhitungkan peluang terbesar, itu artinya hanya kalimat yang paling umum atau pengetahuan yang paling umum itu yang dianggap benar, gitu. Kalau misalkan ada satu narasi tentang sebuah informasi A gitu ya, misalkan ya, maka semua narasi yang banyak mengarah ke situ dianggap benar. Sedangkan narasi-narasi yang sifatnya atau informasi yang sifatnya spesifik dengan sedikit sedikit data itu dianggap tidak mewakili kebenaran di situ problemnya ya. Nah, sehingga di sini kita bisa menyatakan bahwa GPT ini bisa disebut sebagai stochastic parrots atau burung beo stokastik yang hanya bisa menirukan suara manusia tapi tidak mengerti artinya sama sekali, nggak bisa memahami gitu ya. Hanya bisa menirukan saja. Sama dengan GPT itu hanya bisa menirukan semua data yang dilatihkan kepadanya, tapi nggak benar-benar memahami artinya sebenarnya, karena tidak dilengkapi semantik ya, pemahaman atau arti dari kalimat dan sebagainya tadi ya. Begitu kira-kira cara kerjanya. Sehingga problem yang muncul adalah problem yang kedua ya. Selain itu, karena bekerja dengan cara menghitung nilai probabilitas maksimum, maka hanya kalimat yang paling umum yang dianggap paling benar. Nah, sedangkan kreativitas manusia itu justru sebaliknya gitu ya. Kreativitas itu biasanya melawan mainstream, melawan sesuatu yang umum gitu. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa GPT tidak mungkin lebih kreatif daripada manusia. Tidak mungkin bisa menemukan originalitas ataupun novelty seperti manusia, gitu. Nah, kira-kira begitu simpelnya untuk saat ini orang akan berpikir ke sana bahwa GPT hanyalah sebuah
seekor burung beo yang bisa menirukan suara manusia tanpa memahami artinya. Nah, tapi ada kelompok lain yang mengatakan bahwa GPT itu bukan stochastic parrots, tetapi it's like a human with implicit cognitives. Jadi GPT itu memiliki kemampuan berpikir seperti manusia, walaupun masih balita ya, belum manusia dewasa ya, yang memiliki kemampuan berpikir secara implisit dituangkan dalam bentuk perhitungan probabilitas tadi ya. Jadi contohnya karena GPT itu adalah sequence to sequence model yang memetakan deretan input ke deretan output ya. Nah, tadi di sini mungkin belum saya sampaikan bahwa kalau kita punya deretan 10 kata, itu berupa pertanyaan yang berupa deretan 10 kata, GPT bisa memberikan jawaban sampai 1000 kata. Jadi dengan kemampuan yang sekarang itu sampai 2 juta kata itu diperhitungkan untuk memprediksi sebuah kata yang akan datang. Jadi teman-teman bisa membayangkan 2 juta kata itu kira-kira 20 buku, satu buku setebal 1000 halaman kira-kira. Itu luar biasa banyak yang bisa dibangkitkan. Artinya untuk memprediksi sebuah kata ini GPT menghitung sampai 2 juta kata sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita bertanya kepada GPT dengan 10 kata, sebuah kalimat pertanyaan dengan 10 kata, GPT bisa menjawab 1000 kata ke depan. Gitu. Kemudian kalau kita memberi instruksi 10 kata, bisa saja GPT menghasilkan sebuah essay atau artikel ilmiah, bahkan itu pun bisa 25.000 kata gitu, misalkan. Atau kita bisa membuat translations 1000 kata bahasa Inggris ditranslasikan ke 1000 kata bahasa Indonesia misalkan. Atau bisa untuk summarizations, jadi 1000 kata inputnya, outputnya adalah 10 kata yang merupakan summary-nya. Nah, sama dengan dalam permainan game sebenarnya. Dalam permainan Othello ataupun catur ya, itu bisa saja langkah-langkah pemain ini ya, pemain satu melangkah ke sini, pemain dua melangkah ke sini, dan seterusnya. Itu bisa dipandang sebagai deretan data atau sequence of data. Sehingga eh, si GPT, Othello GPT ini bisa memprediksi setiap langkah berapa besar peluangnya untuk memenangkan permainan. Gitu. Nah, itu seolah-olah GPT memiliki kemampuan berpikir langkah mana yang paling tepat untuk dilakukan supaya menghasilkan kemenangan dengan probabilitas paling besar. Nah, itu yang membuat orang-orang berpikir bahwa GPT ini bukan burung beo biasa, bukan burung beo stokastik, tapi GPT ini memiliki kemampuan berpikir dalam bentuk perhitungan peluang-peluang tadi untuk bisa memenangkan permainan dalam permainan game ini. Nah, itu kira-kira dua sudut pandang. Yang pertama mengatakan GPT itu seperti burung beo stokastik, dan kelompok kedua mengatakan bahwa GPT ini seperti manusia anak-anak ya, masih balita yang memiliki kemampuan berpikir. Nah, kemudian cara kerjanya, kalau kita lihat tadi, ap- pertanyaan berikutnya adalah apakah GPT bisa lebih baik daripada manusia? Jawabannya mungkin tidak. Karena kalau kita amati bagaimana seorang manusia itu melakukan akuisisi bahasa ibunya, bagaimana di usia 6 bulan ini seorang balita mungkin belum hanya bisa bicara AU saja, kemudian usia 2 tahun bisa mengucapkan aku, saya, bapak, ibu cuma satu kata saja. Di usia 3 tahun dia bisa mengucapkan satu kalimat pendek, misalkan Bapak, aku mau main misalkan. Kalimat pendek sekali. Di usia 5 tahun, dia sudah bisa mengucapkan kalimat yang sangat kompleks.
kalimat majemuk yang kompleks. Dan di usia 10 tahun, dia bisa mengucapkan atau berdebat dengan bapak ibunya. Bapak ibunya bisa kalah dalam perdebatan itu. Nah, padahal anak ini nggak pernah belajar tata bahasa, semantik, sintaktik, apapun nggak pernah diajari. Baru mungkin ke usia SD kelas 2 atau kelas 3 mereka baru belajar bahasa di sekolah ya. Dengan aturan subjek, predikat, objek, keterangan, dan seterusnya. Itu baru belajar di usia yang sudah mungkin 8 9 tahun ya. Tapi di usia 5 tahun, sebelum sekolah SD pun, anak ini sudah bisa mengucapkan kalimat majemuk yang kompleks. Bagaimana cara kerjanya? Sebenarnya mirip dengan GPT. Jadi tidak menggunakan grammar sama sekali. Di usia sampai 5 tahun itu nggak menggunakan grammar. Hanya memetakan eh, apa yang dia dengar ya. Contohnya kalau secara ilmu psikologi, kabarnya sih seorang laki-laki itu mengucapkan 7.000 kata sehari. Kalau perempuan mengucapkan 20.000 kata sehari ya. Kira-kira begitu. Atau teori psikologinya. Jadi selama sehari, setiap hari anak ini mendengar 20.000 ditambah 7.000 ya. 27.000 kata dari bapak dan ibunya. Belum dari tetangga dan dari teman-temannya. Dia artinya selama 10 tahun masa balitanya, masa anak-anak itu ya, itu mendengar lebih dari 100 juta kata sebenarnya setiap selama 10 tahun itu ya. Ratusan juta kata yang dia dengar. Dan dari situ dia bisa memetakan kalau bapaknya bertanya begini, ibunya menjawab begitu. Dan itu terekam sebenarnya. Diulang-ulang setiap hari dia dengar itu. Jadi hanya memetakan seperti GPT sebenarnya cara kerjanya. Cuman yang berbeda adalah manusia memiliki panca indera, five sense. Kemudian memiliki kesadaran diri. Nah, GPT belum punya di sini. Jadi sudah pasti dalam hal memberikan respons eh, dengan panca indera artinya dengan penglihatan, penciuman, dan sebagainya. Ada 5 indera itu proses pengambilan aksinya itu menjadi lebih akurat dibandingkan dengan GPT tentu saja. Kemudian dengan adanya kesadaran diri, di situ anak-anak menjadi memiliki kreativitas manusia yang memiliki kreativitas lebih baik daripada GPT tentu saja. Nah, itu kira-kira gambarannya. Dan ini dibuktikan dalam sebuah pu- publikasi yang cukup penting di tahun 2023 kemarin ya, Desember 2023, setahun yang lalu kira-kira. Itu diuji oleh GPT-4, GPT-3 dan sebagainya. Dibandingkan dengan manusia rata-rata, min humans yang warna kuning, dan max humans ini artinya manusia yang memiliki kemampuan kreativitas tinggi. Kalau dalam ilmu bahasa barangkali jurnalis atau sastrawan itu memiliki kemampuan literasi dan kemampuan kreativitas dalam linguistik yang sangat baik. Itu disebut max humans. Nah, itu diminta membuat narasi atau essay ya untuk 5 topik ini ya. Pens, ball, tire, fork, dan toothbrush. Itu diuji kualitas tulisannya ya. GPT sangat baik, GPT-4 ini yang warna pink ya. Itu berhasil mengalahkan min humans, artinya manusia rata-rata ya, yang tidak mahir dalam linguistik ya. Dia bukan jurnalis, bukan sastrawan ya. Kreativitasnya biasa aja, standar gitu, warna kuning ya. Ya, memang GPT lebih bagus di situ, jauh lebih bagus, jauh lebih kreatif GPT-4. Nah, tetapi dibandingkan Max Humans, itu GPT masih kalah. Artinya Max Human masih sangat baik. Kalau misalkan seorang jurnalis terkenal seperti misalkan Dahlan Iskan gitu ya, Gunawan Muhammad misalkan ya, yang di Tempo atau di Kompas itu memiliki kemampuan membangun narasi yang sangat kuat di sana.
Nah, itu kira-kira 9,4% lebih baik Max Humans dibandingkan GPT-4 yang dianggap paling kreatif. Kenapa? Karena GPT itu memilih kalimat yang paling atau kata-kata yang paling besar peluangnya tadi. Artinya memilih pengetahuan yang paling umum. Sedangkan kreativitas itu sifatnya justru anti mainstream, melawan mainstream justru. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia atau GPT ya, sorry, GPT tidak pernah lebih baik dari manusia yang max human tentu saja ya. Tapi kalau dibandingkan dengan min humans masih lebih bagus GPT tentu saja. Nah, ini ada potensi besar sudah terlihat di sini bahwa GPT-4 jauh lebih baik dibandingkan manusia rata-rata. Itu ya, ini sebuah proof ya, sebuah bukti yang menunjukkan bahwa posisi dari GPT ini jauh di atas min humans, tapi masih di bawah max humans. Kemudian tahun lalu saya pernah ditantang oleh seorang jurnalis Kompas untuk membuat narasi eh, dengan tema yang cukup berat, materi tentang artificial intelligence. Apakah bisa ditulis dalam sebuah narasi yang ringan, layaknya sebuah novel gitu ya, untuk menunjukkan bahwa eh, GPT tidak pernah lebih baik daripada manusia dalam hal kreativitas. Dan saya sebagai ahli AI harus berani menerima tantangan itu dan saya tulis novel ini, judulnya Roller Coasteran Bareng Pacar. Mirip novel tapi kontennya adalah bagaimana menembus jurnal Q1. Itu ada beberapa tema yang mengarah ke sana. Kemudian tentang bagaimana AI bekerja dan seterusnya. Dan setelah saya selesaikan eh, buku ini, saya kasih kepada jurnalis yang menantang itu ya. Dan ini komentarnya. Dia akhirnya percaya bahwa ini digarap ahli AI, bukan ChatGPT. Karena ChatGPT nggak mungkin membuat narasi yang menghasilkan roller coaster emosi yang sangat kuat gitu. Dengan diksi pilihan kata yang sangat kreatif. Itu yang dia bilang seperti itu. Sehingga saya dan jurnalis ini sepakat bahwa AI tidak lebih baik dari manusia dalam creativity and humanity. Gitu kira-kira untuk proofnya. Ada bukti lain lagi. Apakah GPT lebih baik dari manusia? Ini ada yang mengarah kepada isu ya, isu tentang GPT ini. Ada satu riset dari Harvard University yang ditulis oleh Muhammad Atari et al. Tahun 2023. Itu banyak yang mengatakan memang bahwa GPT ini memberikan luaran yang sudah mendekati harapan manusia. Tapi manusia yang mana gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar oleh Muhammad Atari ini dituangkan dalam sebuah judul papernya yang judulnya adalah Which Humans. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi, manusia yang mana yang memiliki korelasi sangat dekat dengan GPT. Artinya output dari GPT itu sudah memenuhi harapan manusia tadi. Ternyata hasilnya seperti ini teman-teman. Dari gambar yang sebelah kiri ini kita bisa lihat ternyata orang-orang di Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, dan seterusnya di area atas ini itu secara psikologi dan budaya itu yang memiliki korelasi dengan GPT itu sudah mendekati 0,9. Artinya sudah hampir 90% sama dengan manusia. Output GPT itu sudah sama dengan manusia tadi. Cuman manusia-manusia yang berada di negara-negara tersebut ya. Kenapa? Karena GPT dilatih dengan data-data yang memang berasal dari Amerika, dari Kanada gitu kan. Nah, sehingga untuk orang-orang Indonesia yang di kanan bawah ini ya, Indonesia, Tunisia, Libya, Pakistan, itu korelasinya hanya 0,6 sekian ya. Masih sangat rendah di situ ya.
masih sangat rendah. Jadi secara psikologi dan secara budaya itu banyak dikatakan halusinasi tadi karena tidak memenuhi harapan harapan user di negara-negara yang kanan bawah ini ya. Nah, tantangan dan isu dari GPT ini kira-kira kita gambarkan ada 5 poin di sini. Nah, ini menghasilkan informasi yang salah eh, ketika eh, tidak 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 memiliki jawaban yang pasti, dia kadang ngawur gitu. Kemudian yang kedua, menghasilkan out of date or generic information. Jadi informasi yang sangat umum gitu, tidak spesifik menjawab pertanyaan user gitu. Dan terkadang out of date. Ini jadi isu yang lumayan serius juga ya. Kemudian yang ketiga, itu menghasilkan sebuah respon dari non-authoritative sources. Jadi tidak merefer kepada data-data yang memiliki otoritas penuh terhadap data tersebut. Contohnya tadi di hukum ya, data-data yang berkaitan dengan hukum mestinya mengacu atau merefer kepada yang punya otoritas. Kemudian data dari BPS misalkan Badan Pusat Statistik ya mestinya mengarah ke sana. Jadi sumber datanya jelas di situ. Tidak sembarangan memberikan output. Nah, kemudian yang keempat bisa menciptakan inaccurate response karena terminologi confusions. Artinya ada kebingungan dalam terminologi. Misalkan terkait dengan evolusi. Evolusi itu bisa berada dalam domain biologi, bisa berada dalam domain informatika kalau terkait dengan evolutionary algorithms. Misalkan algoritma yang evolusi memang. Nah, kata evolusi di sini bisa mengarah kepada ilmu biologi, bisa mengarah kepada ilmu komputer. Dan karena confuse, bisa jadi respon dari dari GPT itu menjadi halusinasi karena adanya terminologi confusion ini. Kemudian yang terakhir itu adalah not fully capturing substantial psychological diversity of humans around the globe. Ya ini yang tadi dari risetnya Muhammad Atari ini sebenarnya. Tidak bisa mengcapture psychological atau keberagaman psikologis substansi dari manusia di seluruh dunia. Tidak bisa. Karena ini sebarannya kira-kira seperti gambar ini ya. Ada yang korelasinya sangat dekat, ada yang sangat jauh di situ. Bergantung cultural distance from the United States. Ini kira-kira hitungannya begitu. Karena itu banyak yang mengarah kepada teknologi ini ya, yang disebut RAG atau Retrieval Augmented Generations. Ini sebenarnya gabungan antara information retrieval dengan LLM ya. Jadi LLM ini seperti gerbang masuk pertama gitu. Kemudian information retrieval ini adalah semacam penyaringnya gitu. Jadi kalau tadi ada kata evolusi dan kita mau bekerja terkait dengan ilmu komputer karena algoritma evolusioner ya, maka di sini bisa diarahkan kepada domain yang tepat gitu. Domain keilmuan yang tepat sehingga tidak terjadi bias di sana. Atau disebut di sini tadi terminologi confusionnya bisa direduksi atau dieliminasi bahkan. Jadi inputannya berupa prompt dan query. Kalau prompt ini untuk LLM, kalau query ini untuk information retrieval pada knowledge source yang spesifik. Jadi misalkan kalau di sekretariat negara, misalkan di Setnek, sekretariat negara di Jakarta misalkan, mau membangun sebuah chatbot untuk public relation mereka ya. Di situ mereka punya sumber pengetahuan yang unik, yang spesifik, lokal di sekretariat negara itu ya. Kemudian LLM ini sebagai front end-nya, bagian depannya untuk
dilakukan prompting dan query-nya ini untuk information retrieval dari sumber yang spesifik, sehingga ini akan mereduksi adanya halusinasi tadi, kemudian bisa lebih mengatasi, intinya mengatasi lima kekurangan ini. Jadi korelasinya dengan user itu menjadi lebih tinggi, nggak seperti yang isu ini masih 0,6 tadi ya, korelasinya masih rendah. 5 masalah ini bisa diatasi dengan retrieval augmented generation, tetapi ini tentu saja akan sangat mahal biayanya karena kita harus melakukan proses penggabungan antara knowledge source dengan LLM ini. Nah, cara yang paling gampang untuk memanfaatkan LLM atau ChatGPT ini dengan menghilangkan atau mereduksi lah minimal 5 kekurangannya itu, kita bisa membangun sebuah eh, prompting yang tepat. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, itu isu-isu, ada 5 isu tadi ya, 5 isu dalam ChatGPT. Nah, sekarang peran dari ChatGPT itu apa saja dalam penelitian? Itu yang pertama, itu kita bisa mendefinisikan tujuan dari penelitian kita. Kita bisa bertanya atau berinteraksi dengan ChatGPT atau brainstorming lah ya. Itu kita bisa mendefinisikan tujuan riset kita secara jelas dan menanyakan kepada ChatGPT untuk bisa membantu kita mendefinisikan riset objektifnya. Kemudian menentukan spesifik task atau area yang di mana ChatGPT akan diaplikasikan ke sana. Kemudian bisa juga untuk membantu kita melakukan literatur review. Kita bisa menggunakan GPT untuk mengenerate summary atau mensintesis informasi dari eh, ratusan atau ribuan paper bisa aja. Kemudian artikel ataupun dokumen. Kemudian kita meminta ChatGPT eh, bertanya secara pada topik spesifik atau konsep yang sangat khusus gitu untuk mengumpulkan informasi dan wawasan yang relevan. Kita lakukan kepada ChatGPT. Nah, kemudian membangkitkan ide, jadi kita bisa melakukan konversasi interaksi yang sangat intens gitu ya. Dengan ChatGPT mungkin bisa sampai 10, puluhan atau ratusan kali iterasi dalam proses interaksinya. Ini untuk bisa menjadi teman brainstorming ya, dalam mengumpulkan ide-ide terbaru misalkan, yang mungkin saja ChatGPT memberikan respon yang out of the box gitu, kemudian bisa menghasilkan hipotesis yang kelihatannya ngaco banget mungkin ya, atau memberikan arah riset yang tepat ke arah mana. Bisa juga untuk digunakan dalam menemukan riset gap, bisa juga. Kemudian kita bisa menggunakan ChatGPT untuk membangkitkan perspektif baru atau pendekatan baru untuk melakukan research problems. Jadi ini penting juga ternyata kalau kita bisa memanfaatkan ChatGPT dengan tepat, dengan prompting yang benar ya, dengan konversasi konversasi apa namanya, dialog atau interaksi yang tepat. Tidak bisa satu kali langsung dapat yang benar gitu, biasanya enggak, perlu beberapa kali iterasi sampai dapat informasi yang benar-benar tepat di sana. Bisa juga untuk data analysis. Jadi GPT yang versi 4 Omni itu sudah sangat bagus sekali kualitasnya dengan untuk data analisis ya. Jadi kita bisa memasukkan data berupa file PDF, file Excel, file apapun, dia bisa nerima, gambar pun bisa. Kemudian dia bisa memberikan analisis narasi yang berupa analisis terhadap sebuah grafik yang kita masukkan dalam bentuk gambar ya.
untuk memberikan descriptive analysis, trennya seperti apa, kemudian polanya seperti apa, dia bisa paham dengan sangat baik. Kemudian menggunakan ChatGPT untuk mengeksplor hubungan antar variabel, kemudian sentiment analysis juga bisa extract key insight from textual data. Bisa juga memberikan wawasan-wawasan kunci dalam data yang kita masukkan. Kemudian bisa untuk writing assistance. Ini juga penting, menyenangkan sekali kalau kita tahu caranya. Bagaimana ChatGPT ini membangkitkan outline, summaries, atau section of written documents berdasarkan prompt yang kita masukkan. Kemudian membuat draft proposal riset juga bisa, bahkan membuat paper kemudian atau laporan riset juga bisa. Kemudian melakukan parafrase untuk mencegah plagiarisme ataupun untuk proofreading, mengecek spelling dan grammar untuk draft paper yang kita tulis itu bisa. Kemudian untuk language translation juga sudah sangat baik. Kemudian melakukan verifikasi dan fast checking gitu ya. Informasinya ini benar atau tidak, apakah ada kejanggalan, inkonsistensi, dan seterusnya. Kita bisa gunakan GPT untuk pengecekan secara cepat. Daripada bimbingan, pembimbingnya bisa kerepotan pasti ya untuk melakukan pengecekan. Nah, quality control juga bisa. Jadi untuk exercise caution and critical judgments. Kemudian untuk memverifikasi informasi yang di-generate oleh ChatGPT melalui riset tambahan ataupun langkah-langkah validasi. Jadi GPT bisa digunakan atau dimanfaatkan dari awal sampai akhir dalam proses riset sebenarnya. Dari mulai mendefinisikan tujuan, literatur review, sampai saat kita mau submit, itu kita lakukan verifikasi dan pengecekan cepat, kemudian mengontrol kualitas sebelum submit ke jurnal ya, atau conference misalkan ya. Itu bisa digunakan semuanya, teman-teman. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Ada banyak prompt frameworks yang bisa kita gunakan. Jadi kita mesti memberitahu si GPT-nya ya, dengan menyediakan framework yang terstruktur supaya bisa mempengaruhi GPT itu memberikan respon yang tepat. Misalkan dengan RTF ini salah satunya, kita berikan role-nya bahwa GPT Anda berperan sebagai teman brainstorming. Tolong Anda berperan sebagai tim promotor misalnya. Anda berperan sebagai reviewer sebuah jurnal. Jadi bisa memeriksa draft paper saya dengan sangat teliti, mana yang masih salah, inkonsisten, dan sebagainya. Itu role-nya harus diberitahu si GPT-nya. Kita minta GPT berperan sebagai apa. Kemudian setelah itu baru kita kasih tugasnya. Contohnya tadi ya, GPT Anda berperan sebagai teman brainstorming. Jadi tugasnya bantu saya untuk menemukan riset gap ataupun tujuan riset yang sangat tepat, yang memiliki novelty tinggi misalkan ya. Itu tugasnya kita berikan. Kemudian kita minta formatnya. Tolong buat eh, dalam format proposal maksimal 5 halaman misalkan. Atau maksimal 2.000 kata misalkan. Itu bisa aja. Artinya kita memberikan format luaran kepada GPT-nya ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian bisa juga format prompt frameworknya itu role reason ya. Reason ini role, instruction, steps, and goal, dan narrowing. Narrowing artinya memfokuskan ke domain yang spesifik, gitu. Misalkan domainnya tentang sistem informasi. Jadi nanti GPT akan mengarahkan outputnya yang terkait dengan sistem informasi, misalkan terkait manajemennya, misalkan, atau organisasinya, gitu, misalkan. Bukan di level hardware dan softwarenya, tapi lebih ke brainware-nya, misalkan. Nah, kemudian contoh lainnya menggunakan RODES ini, Role, Objective, Details, Examples,
sense check, dan seterusnya. Kemudian bisa contoh lainnya adalah dengan automate frameworks. Jadi GPT diminta melakukan aksi sebagai apa gitu ya. Kemudian user persona dan audience, kemudian targeted actions, output definition-nya, modenya, misalkan narasinya dalam bentuk orasi ilmiah misalkan, atau narasinya dalam bentuk artikel populer misalkan, itu untuk anak SMA misalkan, itu menjadi sebuah mode atau tonasi atau style gaya bahasanya si ChatGPT. Kemudian atypical cases, topic with whitelisting, kita bisa memberikan prompt yang lebih spesifik sehingga output GPT tidak halusinasi, tidak meleset dari harapan kita ya. Bisa juga dengan co-star frameworks. Jadi misalkan kita jelaskan konteksnya apa, objektifnya apa, stylenya, tone, audience maupun responnya. Nah, pertanyaannya, apabila saya menggunakan GPT atau Generative AI Technologies yang lain ya, apakah hasil yang didapat adalah karya saya? Apabila ada masalah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini dua pertanyaan penting ini ya. Nah, itu sudah dibuat panduan secara nasional ya. Ada panduan penggunaan Gen AI pada pembelajaran di perguruan tinggi. Ini termasuk riset di dalamnya sebenarnya. Jadi kita bisa melakukan verifikasi di sini. Apakah penting jika keluarannya akurat? Jika tidak, ini aman sebenarnya. Artinya tidak harus akurat ya. Kalau akurat banget, ini mesti dicek dulu apakah Anda memiliki kemampuan untuk memverifikasi bahwa keluarannya adalah akurat. Kalau iya, kita bisa cek di sini lagi. Apakah Anda mampu dan bersedia bertanggung jawab penuh secara hukum, moral, dan lain-lain atas ketidakakuratan yang terjadi? Kalau kita sanggup bertanggung jawab, kita bisa pakai. Memungkinkan untuk menggunakan ChatGPT. Kalau ternyata tidak, di sini ya jangan menggunakan ChatGPT. Ini sangat tidak disarankan ya di sini. Kemudian panduan lainnya adalah bagaimana apa yang bisa dilakukan, apa yang sebaiknya dihindari. Ini bisa tentu saja selalu update di sini tentang aturan atau pedoman di universitas masing-masing. Bisa jadi beda-beda antar universitas. Gunakan secara bertanggung jawab, ikuti pelatihan, prioritaskan perlindungan data karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP itu sudah diberlakukan bulan lalu. Kemudian jaga transparansinya. Nah, kalau yang jangan dilakukan ini adalah jangan mengunggah informasi rahasia ke GPT karena di dalam term of condition-nya itu disebutkan dengan sangat jelas explicitly di situ eh, semua data yang diterima ChatGPT itu bisa digunakan untuk data latih oleh GPT itu. Sehingga data-data rahasia itu akan menjadi miliknya OpenAI untuk mereka berhak untuk melakukan atau menggunakan data-data rahasia kita itu untuk dilatihkan ke ChatGPT-nya. Itu ada di dalam term and condition. Kemudian mempublikasikan tanpa verifikasi ini juga bermasalah teman-teman. Sebaiknya dihindari. Artinya output dari GPT langsung kita pakai tanpa ada verifikasi. Itu bahaya. Kemudian gunakan dalam konteks sensitif. Ini jangan menggunakan untuk pertemuan rahasia. Kemudian untuk asumsi pengetahuan universal, artinya kita mesti sama-sama menyepakati dulu dalam kalau kita menggunakan GPT ini untuk kolaborasi misalkan ya dengan pihak lain ya, itu mesti sama-sama disepakati di sana. Dan kemudian tentu saja kalau kita memang harus menggunakan GPT dalam riset, itu mesti ada deklarasinya di dalam karya itu ya. Jadi bisa atribusi konten ini. Jadi penulis mengakui telah menggunakan
ChatGPT misalkan ya, dalam proses risetnya atau dalam analisis datanya atau dalam validasi ataupun improvement dalam penulisannya itu harus disebutkan. Kemudian sebagai alat bantu untuk meningkatkan apa dan seterusnya. Misalkan untuk translation tadi ya, untuk translations, untuk validasi spelling dan grammarnya dan seterusnya. Bisa aja. Dan kemudian tentu saja di sini eh, perlu disebutkan bahwa oleh sebab itu hasil akhir yang disampaikan ini merupakan hasil kolaborasi antara manusia dan AI. Jadi bukan hasil dari AI murni, tapi merupakan hasil kolaborasi antara manusia dan AI. Jadi AI ini tidak berdiri sendiri, manusia juga tidak berdiri sendiri dalam membangkitkan artikel tadi. Jadi sebagai closing, saya ingin sampaikan bahwa AI is very good in accuracy and capacity. Human is better in creativity and humanity. Human AI collaborations is the best entity. Jadi supaya kita bisa menikmati disrupsi AI ya, ini satu quote saya, jadilah kreatif, humanis, dan menguasai AI ya, untuk bisa menikmati disrupsi AI. Bukannya kita yang terdisrupsi oleh AI, tapi justru kita bisa menikmati disrupsi tersebut dengan memanfaatkan AI secara benar dan kita berkolaborasi dengan AI supaya bisa menjadi the best entity yang bisa menghasilkan karya lebih lebih baik gitu ya. Nah, AI memang secara akurasi tadi kita bisa lihat dia membaca sampai 1 miliar buku. Manusia, profesor hebat sekalipun nggak akan mungkin membaca 1 miliar buku jelas ya. Secara kapasitas pasti kalah dan secara akurasi AI juga lebih unggul pastinya dibandingkan manusia. Tapi kita tadi sudah lihat bahwa AI tidak lebih kreatif, tidak lebih humanis daripada manusia tentu saja. Saya kira begitu dan mungkin satu ilustrasi lagi barangkali ya. Kalau misalkan eh, seorang yang sangat kreatif, contohnya seorang desainer yang sangat kreatif, itu bisa memenuhi permintaan pelanggannya selama 3 hari misalkan, dengan otentisitas, originalitas yang sangat tinggi dan harganya mahal sekali pasti. Tapi kalau misalkan ada seorang desainer yang kreatif juga, tetapi dia menguasai AI, kemudian menggunakan AI sebagai teman brainstorming untuk menghasilkan ide-ide orisinal, kemudian AI dipakai untuk membangun semacam sketsa awal, kemudian difinalisasi secara otentik oleh seorang desainer tersebut, mungkin bisa selesai dalam tiga jam saja ya. Atau pesanan pelanggan tersebut selesai dalam 3 jam dan harganya murah sekali. Tentu saja desainer yang menggunakan AI itu akan mendisrupsi desainer yang tidak menggunakan AI gitu. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi kenapa saya membuat statement ini? Jadilah kreatif, humanistik, dan AI savvy to enjoy the disruption of AI. Jadi teman-teman di sistem informasi maupun di teknik elektro, kalau mau menghasilkan karya publikasi yang bagus, bisa menggunakan AI, tentu saja ya, dengan statement ini tadi ya, kolaborasi manusia dan AI. Kira-kira begitu ya. Kira demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yanto atas penjelasannya, luar biasa ya. Sampai mata saya juga berat ya untuk menerima ilmu dari Prof. Yanto nih, luar biasa. Dan memang saya juga kepikiran ya, pada dasarnya kan manusia itu memang makhluk yang lemah ya. Kita serba kekurangan ya. Tapi entah kenapa kita yang jadi penguasa di muka bumi. Nah, salah satunya adalah pemanfaatan-pemanfaatan
teknologi ya, pemanfaatan sumber daya dan sebagainya. Dan oleh sebab itu tentu kita tidak perlu resisten gitu dengan ChatGPT ataupun AI pada umumnya, karena uh, ini adalah salah satu terobosan ya, salah satu hasil ya dari kecerdasan manusia itu sendiri. Nah, yang perlu kita perhatikan memang etika ya, kemudian juga respect pastinya ya, dan juga acknowledgement gitu. Karena kalau tidak nanti mesin-mesin ini pada protes juga ya, Prof. Nggak dihargai ya nanti plagiat dan seterusnya. Oke, mungkin kita buka ya sesi tanya jawab. Silahkan bagi mahasiswa yang mungkin ingin menggali lebih jauh ya. Tadi Prof. Suyanto sudah kasih tuh kisi-kisi untuk bikin ini ya, literatur review. Nah, itu bisa itu. Daripada capek-capek kan. Nah, kalian harus baca sejuta buku ya. Nah, kalian bisa manfaatkan AI. Kemudian untuk memberikan arah juga tadi bisa ya, terutama misalnya kita punya hipotesa ya, atau kita punya asumsi. Nah, mungkin bisa dicek ya, mana tahu ada jurnal yang sejenis atau buku ya yang sejenis, atau mungkin kasus-kasus yang sejenis ya, yang AI mungkin bisa buat formalisasinya jadi lebih clear gitu. Karena kadang-kadang kita punya ide, tapi kita mungkin perlu beberapa hari ya berpikir dalam konteks yang lebih akademis, dan AI mungkin bisa mempercepat proses tersebut. Ya, dan tentunya tadi ada segudang ya, seperti perancangan, penelitian, analisis data sederhana mungkin ya, untuk membantu membuat latar belakang dan sebagainya. Oke, ini sudah ada Prof. Eh, Oke, mungkin saya bacakan. Ini dari Fadi Roji. Izin bertanya, Prof. Suwo, yang kita lihat saat ini ChatGPT seringkali membantu proses kita. Namun ChatGPT saat ini jika ditanyakan dalam pengambilan keputusan, dia hanya bisa membantu menganalisa opsi dengan mempertimbangkan pro dan kontra. Apakah ada kemungkinan ke depan peran pengambilan keputusan bisa diambil oleh GPT? Jika ada, apakah dampak peran terhadap manusia untuk pengambilan keputusan? Ini sepertinya ketakutan dalam hati ya, Prof. Oke, silakan, Prof. Oke, baik. Terima kasih Mas Fadil Rozi ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Karena GPT itu sifatnya masih umum, jadi memang didesain untuk tidak menjadi decision maker secara penuh ya. Jadi kalau untuk teknologi AI yang memang digunakan sebagai decision maker yang penuh itu ada sendiri teknologinya namanya explainable AI. Jadi AI yang bisa memberikan penjelasan dalam proses pengambilan keputusan dengan penjelasan yang sangat masuk akal tentu saja. Nah, kalau sudah sampai ke situ, itu explainable AI bisa digunakan sebagai pengambil keputusan secara mandiri, artinya dalam kasus-kasus yang sangat sensitif misalkan ya, contohnya kalau misalkan untuk menentukan pemenang lelang misalkan atau pemenang tender gitu ya, itu bisa saja menggunakan teknologi explainable AI tadi yang tentu saja itu spesifik didesain untuk tugas-tugas yang memang disepakati oleh seluruh pihak ya. Contohnya kalau permainan apa namanya kompetisi dalam tender ya, dalam tender itu kan ada regulasi, ada aturan-aturan yang harus disepakati oleh semua pihak ya. Nah, kalau itu bisa ditanamkan ke dalam explainable AI, kemudian disepakati bahwa kami semua akan menerima dengan lapang dada bahwa keputusan AI adalah keputusan yang bisa diterima, tidak bias kepada salah satu pihak gitu ya. Jadi justru itu menjadi bagus karena anti suap gitu kan, explainable AI nggak bisa disuap gitu. Dan itu beneran ada penjelasannya kenapa pemenangannya adalah perusahaan A misalkan ya. Itu bisa ditelusuri penjelasannya misalkan karena harganya paling murah, karena track recordnya paling meyakinkan dan sebagainya. Dengan angka-angka yang lebih pasti gitu. Sehingga seluruh pihak bisa menerima explanation-nya atau penjelasannya tadi. Nah, kalau GPT nggak dilengkapi itu memang.
GPT belum dilengkapi ke arah explainability-nya. Sehingga biasanya hanya memberikan opsi-opsi saja, biar manusia yang memutuskan sendiri gitu ya. Nah, itu perbedaan yang signifikan antara GPT dengan explainable AI yang memang dirancang khusus untuk tugas-tugas tertentu yang dan harus disepakati bahwa output itu memang diyakini kebenarannya dengan penjelasan yang masuk akal tentu saja. Nah, contoh lainnya kalau untuk bidang medis, contohnya di Cina dengan 1,5 miliar penduduk Cina, kalau menggunakan manusia sebagai dokter nggak akan mencukupi gitu ya. Sehingga AI dengan explainability yang mungkin nggak terlalu tinggi, maka negara Cina berani menggunakan AI walaupun explainability-nya nggak tinggi untuk menjadi decision maker dalam diagnosis penyakit, dalam melakukan aksi, bahkan operasi pun pakai mesin-mesin AI gitu. Karena kalau menunggu jadwal dokter yang spesialis itu bisa tahun depan kan, itu bisa panjang gitu. Karena terbatas sekali dokter spesialisnya. Sehingga daripada banyak nyawa melayang, mendingan menggunakan AI walaupun akurasinya nggak 100%, walaupun nggak ada explainability yang sangat masif meyakinkan gitu, tetap daripada nggak menggunakan AI lebih banyak manusia yang mati gitu. Mendingan AI digunakan. Nah, itu ada pilihan-pilihan di masing-masing negara berbeda-beda ya, teman-teman. Termasuk dalam penggunaan AI dalam penelitian, pastinya juga begitu ya. Secara umum, kebanyakan kalau kita menggunakan large language models, itu sifatnya umum tadi. Karena saya sudah jelaskan tadi bagaimana GPT maupun LLM pada umumnya menggunakan perhitungan stokastik, ngitung peluang-peluang aja sebenarnya, menebak-nebak kata yang akan datang. Ya tidak menggunakan linguistik sama sekali, teori linguistik tidak digunakan. Kira-kira begitu ya jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Saya jadi ingat dulu pernah iseng-iseng nanya ChatGPT kasus ibu-ibu yang mencuri kokau ya, Oh, biji kokau ya, ya. ya, ya, Terus ya, ya. ChatGPT suruh saya nanya ke konsultan. Dia mau dibatasi itu enggak? Karena dia nggak tahu ini benar atau salah. Iya benar. Jadi dia takut juga kayaknya Prof Ya, ya, kena undang-undang ITE, Prof. iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Lutfi Al-Farisi. Izin bertanya, Prof, jika menggunakan ChatGPT untuk memperbaiki tata bahasa, terutama untuk artikel, apakah hal tersebut bisa dianggap original atau justru dapat dianggap sebagai plagiarisme? Silakan, Prof. Oke, ya, benar. Kebanyakan untuk penggunaan perbaikan tata bahasa itu masih bisa diterima. Artinya si GPT ataupun LLM pada umumnya itu bukan menjadi semacam writer, tapi sebagai proofreader gitu ya. Proofreader ataupun sebagai em, apa namanya grammar checker gitu ya. Itu nggak masalah, itu tetap orisinal ya teman-teman. Tidak disebut plagiarism karena gagasannya atau ide-idenya itu memang berasal dari penulis manusianya ya. Jadi di sini hanya sebagai enhancer aja, memperbaikan saja dalam tata bahasanya. Itu nggak jadi masalah. Tadi saya sudah sampaikan di situ paling kita bisa membuat apa semacam klarifikasi bahwa ataupun semacam apa namanya pernyataan bahwa artikel ini dilakukan atau dilakukan perbaikan tata bahasa menggunakan generatif AI. Bahkan di dalam di sejumlah publisher semacam Elsevier ataupun Springer itu malah kita disarankan untuk menggunakan tools semacam Grammarly, ChatGPT itu untuk memperbaiki atau mengecek tata bahasanya gitu. Itu malah disarankan. Jadi tetap originalitasnya masih dinyatakan milik penulis manusia itu ya. Gitu ya, kira-kira. Ya.
Oke, terima kasih Prof. Paling memang perlu kejujuran dan pernyataan tadi ya Prof. Ya, Karena kalau langsung kita input mungkin ke Quillboot atau apa, dia langsung ya, ya, AI generated. ya benar. Ya, ya, Sekarang sensitif orang Prof. ya benar. Kalau AI generated itu pasti ini kayak gitu. Oke. Berikutnya dari Ega M. Selamat sore Prof. Materi yang luar biasa. Saya kebetulan koleksi beberapa buku AI dan data mining. Ini harus buku Prof. Suyanto ya. Oke, ada dua pertanyaan dari berbagai model machine learning dalam LLM seperti Llama, ChatGPT, Alpaca, mana yang paling lebih mendekati atau memiliki akurasi yang baik. Kemudian bagaimana cara menguji model machine learning, apakah sudah sesuai atau tidaknya. Dan pertanyaan terakhir terkait privasi data AI, hampir semua cloud saat ini menggunakan hasil user sebagai bagian dari data training. Contoh Adobe Cloud. Bagaimana terkait privasi tersebut? Terima kasih. Silakan, Ya, Prof. baik, menarik sekali Mas Ega ya. Nah, untuk yang pertama itu sejauh ini kita bisa mengecek eh, dari data training yang dibuka atau tidak ya. Kalau ChatGPT itu nggak pernah membuka data trainingnya, sehingga kita tidak tahu sampai seberapa banyak data yang dilatihkan, apakah dari tahun berapa sampai tahun berapa itu biasanya disebutkan sih. ChatGPT itu menyebutkan data terakhirnya misalkan di bulan September 2023 itu data terakhir yang dilatihkan ya. Artinya kita bisa yakin bahwa ChatGPT lebih baik daripada lama ataupun yang lain ya, misalkan karena lama ataupun yang dibikin Google itu eh, gen- itu datanya versi yang lama justru sampai di tahun 2000 sekian kalau nggak salah. Yang paling banyak datanya kabarnya memang masih yang ChatGPT ya, yang paling banyak datanya sehingga secara akurasi itu bisa dihitung dari Windows konteksnya ya, atau sequence length-nya. Kalau ChatGPT kabarnya sudah sampai 2 juta ya. 2 juta kata untuk memprediksi satu kata yang akan datang. Sehingga akurasinya lebih lebih bagus tentu saja. Jadi kita bisa melihat akurasi atau kualitas dari LLM itu berdasarkan data yang dilatihkan seberapa banyak sampai tahun terakhir atau tidak gitu. Sehingga isu-isu terbaru bisa bisa dijawab gitu ya. Kemudian dari lebar sekuensinya atau kontekstual Windows konteksnya ya, seberapa lebar kata yang diperhitungkan dari situ. Sejauh ini yang saya tahu dari sejumlah riset ChatGPT termasuk yang paling bagus memang. Kemudian terkait privasi data, nah ini yang tadi sempat saya sebutkan juga bahwa semua data yang masuk ke dalam cloud itu nggak ada yang aman ya, pasti dipakai oleh pemilik cloudnya itu untuk dilatihkan ya. Contohnya GPT lama pun semua begitu. Karena di dalam term and conditionnya di bagian bawah itu biasanya disebutkan bahwa seluruh data yang dari user itu menjadi milik mereka memang. Jadi kalau kita nggak membaca itu, ya asumsinya kita dianggap baca kan asumsinya ya. Dianggap sepakat, dianggap setuju dengan term and condition itu. Sehingga mereka berhak, secara hukum, mereka berhak menggunakan data-data yang masuk ke dalam cloud mereka untuk dilatihkan, memperbaiki data yang atau kualitas model LLM mereka gitu. Jadi itu sudah bukan isu lagi sebenarnya karena aturan term and conditionnya memang begitu. Jadi kita mesti hati-hati kalau datanya rahasia, jangan dibuka di publik ke mana ke GPT ataupun lama ataupun yang lain ya. Kira-kira begitu, Mas. Ya. Terima kasih, Prof. Nah, ini ada juga pertanyaan.
terkait dengan kemajuan AI dari Mas Raihan Zahwan, seperti GPT yang mampu menulis dan memperbaiki kode secara mandiri. Apakah menurut Anda peran programmer di masa depan akan sepenuhnya tergantikan oleh teknologi ini atau justru AI akan berfungsi sebagai alat pendukung yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka? Selain itu, bagaimana pandangan Prof terhadap munculnya berbagai AI baru yang memungkinkan pembangunan aplikasi hanya dengan menggunakan perintah di command prompt? Oke, mungkin Ya, silakan Prof untuk ya mengurangi baik. kekhawatiran. Ya, programmer ini kalau di dalam informatika atau ilmu komputer ataupun software development ataupun sistem informasi, programmer itu yang paling bawah memang. Sehingga yang paling duluan terdisrupsi memang programmer. Sama dengan kalau di banking itu teller ya. Teller itu 2 dari 3 teller di perbankan di Indonesia itu sudah di PHK sejak 5 tahun yang lalu. Dan kalau di bidang computing, ini programmer yang duluan memang. Karena atau semacam istilahnya tester ya, programmer dan tester ya. Karena untuk mengecek kesalahan program secara sintaktik maupun semantik itu GPT bisa melakukan itu dengan sangat baik. Jadi tester itu akan tersingkir juga, programmer dan tester ya. Itu yang paling duluan kena. Kalau sistem analis ataupun sistem information eh, yang sifatnya expert itu akan belakangan sih. Termasuk Profesor AI pun juga akan tersingkir nanti. Jadi akan berpindah sebenarnya. Tugasnya bukan hilang, pekerjaannya bukan hilang, tetapi akan bergeser, berpindah ke pekerjaan yang membutuhkan creativity dan humanity tadi ya. Jadi itu yang akan bertahan. Kalau pekerjaan yang sifatnya level bawah ya, clerical jobs ataupun yang sifatnya rutinitas, itu yang akan duluan kena memang. Nah, kemudian yang kedua, ini munculnya, oh ya, pembangunan aplikasi hanya dengan lewat command prompt. Ini sudah banyak. Dan tentu saja platform ini kalau secara apa ya, secara bisnis itu tentu saja seluruh developer pengennya yang semurah mungkin ya. Seluruh corporate pastinya mencari yang paling murah. Itu nggak bisa dihindari. Jadi eh, dengan adanya istilahnya itu low code no code ya. Jadi sedikit coding bahkan tanpa coding sama sekali. Di situ kan cuman tolong bikinkan aplikasi tentang ini gitu. Langsung jadi source code-nya itu. Jadi sistemnya itu menyenangkan sekali memang. Dan kita tinggal menambahkan kustomisasinya ya. Sedikit paling nggak banyak. Jadi at least mungkin kita bisa mengatakan 50%, 60% pekerjaan dalam pembangunan aplikasi akan bisa diselesaikan dengan command prompt gitu aja. Nah, kemudian kita tinggal finalisasi. Seperti dalam saya ilustrasikan tadi, seorang seniman atau desainer bikin sketsanya dulu kan, itu AI bisa. Kemudian kita tinggal finalisasi saja. Mungkin hanya butuh effort 30%, 40% gitu ya. Itu jadi lebih cepat pekerjaannya. Nah, itu makanya tadi quote saya terakhir tuh mesti menjadi orang yang kreatif dan humanis dan menguasai AI tentu saja. Itu kira-kira gambarannya. Cukup menakutkan memang sih teman-teman. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan mata kuliah pengembangan ini juga jadi dorongan lah ya Prof bagi Iya, iya, semuanya untuk mengembangkan diri. Karena AI berkembang, kita juga bisa berkembang ya. iya, Jangan iya, badan saja yang benar-benar. berkembang. Oke, berikutnya Prof. Dari Rizky Aulia Hakim. Assalamualaikum Prof. Izin bertanya terkait panduan penggunaan Gen AI di perguruan tinggi. Tadi dijelaskan pada salah satu poin Don, yaitu publikasi Iya, tanpa verifikasi. Kira-kira bisa dijelaskan lagi maksudnya seperti apa Prof? Terima iya, kasih. iya. Baik.
Terima kasih. Jadi kalau misalkan kita minta tolong GPT, tolong bikinkan saya satu makalah ilmiah untuk konferensi internasional sepanjang 10 halaman misalkan ya. Kemudian GPT berhasil mengenerate ya 10 halaman bagus banget gitu. Kemudian tanpa kita verifikasi langsung kita submit gitu. Nah, kemudian diterima deh. Dan kita presentasikan dapat sertifikat dan kemudian kita lulus kuliah gitu ya. Asik banget ya kayak gitu ya. Nah, tapi kemudian ada isu-isu lainnya bahwa pihak penyelenggara konferensi ataupun penerbit jurnal itu bisa melakukan verifikasi, validasi secara internal mereka ya. Oh, ternyata paper ini di-generate penuh oleh AI gitu. Kedeteksi kan. Nah, bisa jadi akan terhambat di situ. Kan paper kita akhirnya di-reject gitu ya. Karena terindikasi AI generated papers gitu ya. Nah, supaya tidak sampai ke sana, supaya paper kita tidak sampai ke reject gitu ya. Tidak rejected, kita sebelum submit kita benar-benar verifikasi dulu apakah hasil generate AI itu memang benar secara teori, secara hasil risetnya, misalkan analisis datanya benar dan sebagainya itu diverifikasi. Itu boleh-boleh saja teman-teman. Artinya kita hanya memberikan contohnya ya, kita masukkan data hasil eksperimen kita ke GPT ya. Kemudian kita minta GPT tolong buatkan abstraknya, kemudian bab 1 sampai bab 5 dan analisis grafik dan sebagainya itu dilakukan AI semua memang. Tapi kemudian kita lakukan verifikasi. Kita, oh ternyata ada yang ngawur nih, penjelasan GPT-nya ngaco misalkan. Nah, itu kita verifikasi, kita benerin sendiri gitu. Jadi anggaplah 50% pekerjaan kita dibantu AI nggak masalah. Tapi 50% lainnya kita finalisasi dengan serius, diverifikasi dan divalidasi dengan sangat baik gitu ya. Sehingga paper itu benar-benar menggambarkan hasil riset kita yang sebenarnya, sehingga tidak meleset gitu. Nah, begitu kira-kira. Nggak masalah teman-teman menggunakan AI untuk mengenerate itu tidak masalah. Gitu sebelumnya. Oke, terima kasih, Prof. Berikutnya, ini lumayan banyak juga nih ya, Prof, pertanyaan. Ini apa AI pressure ya. Jadi tekanan AI ternyata membuat manusia jadi lebih kreatif, Prof. Benar-benar. Kalau dulu kita susah nih, Prof, untuk mendapat pertanyaan. Iya, iya, Pasti iya. diancam-ancam ya. Jangan-jangan ini pertanyaannya dari GPT. Dari Dapat. ChatGPT. Oke. Oke, berikutnya dari Mbak Ika. Assalamualaikum Prof, izin bertanya. Sekarang semua orang lebih bergantung kepada AI dan review jurnal juga sekarang bisa menggunakan SLR yang menggunakan AI pun bisa. Wah, ini kayaknya nggak ChatGPT, Prof, karena Iya. berulang-ulang. Oke, lalu bagaimana akurasi dari review tersebut? Kemudian apa dampak buruk AI ke depannya, Prof? Dan solusinya pastinya dari adanya AI dapat memudahkan pekerjaan sehingga bisa jadi adanya kekurangan karyawan karena semua bisa dijawab oleh AI. Silakan, Prof. Oke, baik. Nah, yang pertama itu akurasi dari review itu sangat baik, teman-teman. Dibandingkan kalau kita mereview sendiri ya, dengan dibantu AI yang terbaru ya. Maksudnya data yang dilatihkan benar-benar dia ngecek ke semua informasi terbaru ya tentang ada jutaan paper di seluruh dunia. Nggak mungkin kita baca semuanya pastinya. Dan dengan bantuan AI atau GPT khususnya, itu kita bisa dapatkan hasil review yang lebih akurat tentu saja. Apalagi kalau kita nggak memiliki akses ke jurnal yang berbayar ya. Jadi yang kita review jurnal-jurnal yang sifatnya open access yang mungkin nggak begitu lengkap gitu ya. Dan kualitasnya mungkin tidak yang reputasi tinggi, sehingga hasil review kita cenderung terbatas pada istilahnya second layer-nya saja.
Tapi kalau GPT bisa akses ke seluruh paper yang reputasi tinggi, itu hasil reviewnya pasti lebih akurat, lebih komprehensif tentu saja. Begitu untuk pertanyaan pertama ya teman-teman. Tadi saya sebutkan AI lebih akurasinya lebih tinggi dan lebih kapasitasnya lebih tinggi juga. AI kan is very good in accuracy and capacity tadi ya. Dibanding manusia lebih unggul AI dalam akurasi dan kapasitas. Nah, kemudian dampak buruknya tentu saja ada ya tadi ya dampak buruknya. eh, kita sudah lihat tadi ada 5 isu ya terkait itu tadi. 5 isu yang di slide yang pertengahan slide tadi yang terkait dengan isu tidak spesifik informasinya, kemudian tidak mengarah kepada sumber yang memiliki otoritas dan sebagainya. Itu dampak buruknya ke situ sebenarnya. Atau kalau mau menganggap sebagai ketergantungan teknologi AI itu menjadi sebuah dampak buruk bisa juga. Kemudian contoh lainnya dampak buruk AI itu misalnya untuk semacam memanipulasi karakter manusia di sosial media ya. Kemudian bisa membuat orang ketagihan, contohnya semacam dampak buruk yang sangat terasa saat ini di Indonesia ya. Contohnya semacam pinjaman online, judi online itu sebenarnya berbasis AI sebenarnya untuk membuat jutaan orang ketagihan ke sana gitu ya. Bahkan untuk semacam e-commerce pun juga menggunakan teknologi AI yang secara masif dan skala besar ya, itu bisa terjadi dampak buruk ke arah sana. Tapi kalau kita spesifikkan kepada ChatGPT-nya ya, itu berkaitan dengan ini ya. Contohnya kalau kita melihat AI sebagai keuntungan yang berdampak besar, itu gampangnya sederhananya begini. Jumlah manusia di muka bumi ini sekarang sudah 8 miliar lebih. Dan 2050 itu kira-kira 26 tahun lagi itu 9,66 miliar. Itu menurut data PBB. 9,66 miliar itu besar sekali. Dan semua butuh makanan, butuh energi gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan AI untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan adanya eh, modernisasi pertanian dan sebagainya, itu akan aman sebenarnya. Artinya AI itu akan sangat diperlukan karena jumlah manusia makin banyak dan AI bisa digunakan untuk mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan dan sebagainya. Tadi saya ilustrasikan dengan 1,5 miliar penduduk Cina aja, Cina harus mau nggak mau harus pakai AI untuk bisa menjamin kesehatan seluruh rakyatnya gitu ya. Nah, sama sebenarnya. Jadi ini hanya masalah pergeseran aja. Banyak data dari McKinsey atau yang lain ya, itu menyebutkan bahwa mungkin akan ada puluhan juta pekerjaan yang akan hilang, tetapi akan lebih banyak lagi pekerjaan yang akan bermunculan gitu. Pekerjaan-pekerjaan baru ya. Jadi hanya masalah bergeser aja. Seperti ditemukannya mesin uap dulu ya, tahun 1800-an itu. Dulu nggak ada sopir gitu ya, nggak ada profesi sopir itu nggak ada. Tapi dengan adanya mobil, ternyata ada mau menghasilkan sopir pribadi, sopir angkutan umum dan sebagainya. Itu menghasilkan pekerjaan baru sama sebenarnya nanti juga akan bermunculan pekerjaan-pekerjaan baru. Cuman poin saya yang terakhir tadi di slide terakhir adalah AI memang memaksa kita untuk menjadi manusia yang kreatif dan humanis tadi, karena industri 5.0 nanti teman-teman itu akan bergeser dari yang semula industri 4.0 itu mass production, produksi massal besar-besaran yang fokus pada mesin-mesin ya, itu akan bergeser ke industri 5.0 yang fokusnya adalah mass customization. Ini seolah-olah bertolak belakang ya. Customisasi itu biasanya kan personal, bukan massal gitu. Tapi ada istilah mass customization. Artinya
kalau kita mendeliver mata kuliah kepada 50.000 mahasiswa di TELU ya, hampir 50.000 lah mahasiswa TELU itu sekarang. Itu kalau kita deliver materi kuliahnya sama gitu, mass production ya, itu banyak penolakan pasti oleh mahasiswa ya. Tapi kalau kita berikan materinya itu personal, mahasiswa ini kecepatan belajarnya sekian, gaya belajarnya begini, diberi materi yang berbeda-beda s- setiap mahasiswa. Itu namanya customisasi materi, tapi secara besar-besaran gitu, untuk 50.000 orang gitu. Itu yang mengarah ke sana. Jadi fokusnya adalah berpusat pada manusianya atau human centric. Nah, itu kita mesti bergeser memang dari yang semula mass production menjadi mass customization. Di situ dibutuhkan kreativitas dan humanity tadi, karena human centricnya itu ya, kita berpusat pada manusianya bukan mesinnya gitu. Nah, sehingga mereka yang akan bertahan dari disrupsi itu adalah mereka yang kreativitasnya tinggi, humanitasnya tinggi, dan menguasai AI, bisa berkolaborasi dengan AI itu ya poinnya. Itu akan bertahan. Jadi nggak ada pilihan teman-teman. AI itu nggak bisa dihindari, nggak bisa ditinggal lari, hanya bisa dinikmati disrupsinya gitu. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman. Terima kasih, Prof. Ini mungkin saatnya dosen bikin soal ujian jangan multiple question lagi. Iya. Karena bisa pakai AI untuk ngejawab. Kalaupun dihalangi ya untuk copy paste, bisa screen capture teks apa dari image ke teks. Oke, berikutnya pertanyaan dari Haswin Anugrah. Selamat sore, Prof. Apabila kita menggunakan ChatGPT dalam penulisan jurnal untuk kebutuhan terjemahan bahasa ataupun parafrase kalimat itu diperbolehkan. Tadi mungkin sudah dijelaskan, nanti Ya, Prof bisa udah. jelaskan lagi. Lalu apakah dari publisher jurnal tersebut akan dicek apakah paper yang ditulis menggunakan ChatGPT atau tidak? Karena saat pertama kali ChatGPT keluar, ada beberapa jurnal yang melakukan Ya, screening ya, menggunakan tools pendeteksi seperti GPT-0. Silakan, ya, Prof. ya. Ya, benar. Baik. Pertanyaan pertama itu dibolehkan sebenarnya untuk terjemahan bahasa itu dibolehkan. Eh, tapi tentu saja dengan tadi ya ada validasi dan verifikasi oleh manusianya ya. Jadi tidak benar-benar istilahnya verbatim copy, copy apa adanya. Output dari GPT, hasil terjemahannya dianggap benar secara keseluruhan, tidak seperti itu. Jadi harus ada validasi dan verifikasi oleh manusia. Itu dibolehkan, teman-teman. Nah, kalau nggak divalidasi, nggak diverifikasi, biasanya akan terdeteksi sebagai AI generated gitu nantinya. Dan paper kita bisa di-reject nanti. Nah, yang kedua, ini publisher itu sudah menggunakan alat peralatan yang lebih canggih. GPT-0 dulu itu sudah versi awal-awal dulu ya, memang pakai GPT-0 untuk bisa mendeteksi adanya AI generated. Tapi sekarang sudah banyak tools-tools baru yang lebih akurat, yang akurasinya sudah mendekati 100% untuk bisa mendeteksi AI generated articles gitu ya. Itu sudah banyak digunakan dan tentu saja tools itu tidak dibuka di publik ya. Karena kalau dibuka di publik bisa diakalin banyak orang lagi. Jadi jadi yang versi-versi tertutup itu digunakan oleh publisher-publisher besar, itu sudah mereka pakai sejak lama. Begitu kira-kira. Tapi kalau pakai GPT-0 mungkin lolos-lolos saja ya. Tapi kalau di publisher yang menggunakan tools yang lebih canggih, yang sifatnya tertutup ya, kalau dibuka nanti itu jadi diakali sama penulis-penulisnya. Begitu Mbak kira-kira. Oke, terima kasih, Prof. Ini memang harus kita cek lagi ya, karena kadang-kadang ada ekspresi yang nggak bisa diterjemahkan, kayak piece of cake, nanti sepotong kue kan. Padahal maksudnya kan sesuatu yang mudah gitu. I'm feeling blue misalnya. Ini apa maksudnya? Dikira nanti malah ke hal-hal yang negatif. Oke, pertanyaan terakhir, Prof. Saya pernah melihat ada artikel yang terindeks Scopus Q1
yang isinya narasi mentah dari ChatGPT dan bahkan ChatGPT-nya dijadikan penulis kedua. Terkait hal tersebut, secara etika akademik, apakah diperbolehkan? Apakah orisinalitas narasi penulis bisa terganggu ke depannya dengan generatif AI ini sehingga mengikis perasaan natural dari manusia? Terima kasih sebelumnya, Prof. Silakan. Ya, baik, baik. Ya, saya dulu juga pernah lihat sih. Tentunya itu eh, untuk menguji si publishernya sebenarnya. Tapi kemudian setelah kejadian itu, tampaknya ada aksi langsung dari publishernya untuk bisa eh, menarik kembali bisa jadi atau men-take down ya, men-take down paper tersebut. Kemudian secara etika jelas itu pelanggaran akademik tentu saja. Secara etika akademik itu tidak diperbolehkan eh, di mana mesin menjadi author gitu. Kok author dari sini? Nah, kemudian sejak itu hampir semua publisher melarang penggunaan itu sebagai co-authors. Kemudian eh, mereka mulai menggunakan alat pendeteksi AI generated articles tersebut ya. Nah, kemudian originalitas narasi penulis bisa terganggu memang. Artinya pikiran-pikiran asli dari si penulisnya itu jangan sampai terdistraksi ya, terdistraksi oleh sentuhan AI generatif tadi. Itu sih poinnya sebenarnya. Sehingga di situ tetap frase naturalnya itu harus dipertahankan. Jadi kalau dibaca oleh para reviewer biasanya mereka bisa mendeteksi secara apa namanya narasi yang dibuat generatif AI itu pasti kedeteksi ketika dibaca manusia beneran ya. Itu masih masih relatif gampang mendeteksinya. Sehingga biasanya reviewnya atau revisinya cukup banyak terkait dengan frase-frase. Kecuali jurnal-jurnal yang tidak bertanggung jawab ya. Itu ada banyak sih jurnal-jurnal yang predator atau yang lain-lain itu yang sifatnya lebih mengejar bisnisnya saja ya. Tidak mengejar sampai ke reputasinya. Saya kira begitu. Terima kasih. Masih ada satu lagi terakhir. Oh, Barusan muncul. Oke, oke, kita bacakan ya pertanyaan yang terakhir. Jangan sampai nanti terakhir terus, Prof. Udah habis ya. Oke, kita tutup ya, rekan-rekan sekalian di pertanyaan terakhir. Sore, Prof. Menurut saya setelah maraknya penggunaan ChatGPT, kuantitas artikel akan melonjak mengingat begitu mudahnya menulis menggunakan tools ini. Lalu apakah ada dampak terhadap kualitas artikel? Silakan, Prof. Ya, baik. Memang akan secara kuantitas meningkat meningkat tajam sekali sejak adanya tools dulu Grammarly, Quillbot, kemudian yang terakhir ChatGPT itu meningkat signifikan memang. Dan kualitasnya menjadi lebih baik tentu saja. Karena kesalahan ketik sudah jarang terlihat lagi ya. Kalau dulu masih banyak kesalahan ketik. Kemudian kesalahan grammar juga masih banyak terlihat sebelum adanya tools ya. Kemudian saat melakukan citasi ke jurnal-jurnal paper-paper lain itu jadi lebih akurat sekarang kan, nggak sembarangan karena ada tools-tools yang bisa kita gunakan sehingga contohnya dalam GPT itu bisa melihat konsistensi dari sebuah tulisan karena artikel kemudian bisa melihat kohesi ya. Kohesi itu keterikatan antara bab satu dan bab 2 antar paragraf, antar kalimat, itu bisa dilihat kohesi artikel secara holistik, secara keseluruhan, itu bisa dilihat apakah judulnya, bab satunya sampai bab konklusinya itu benar-benar saling terkait gitu, secara kohesinya sangat kuat. Itu bisa digunakan ChatGPT untuk memeriksa itu ya. Jadi kan tadi di bagian akhir kan ada bagaimana GPT untuk digunakan untuk quality control. Jadi justru dengan adanya ChatGPT ini kualitas artikel menjadi lebih bagus, lebih tinggi kualitasnya. Karena
bisa dilakukan validasi, quality control dan sebagainya itu bisa sangat baik. Sampai detail ke spelling checker, grammar check dan sebagainya itu ada semua. Sehingga eh, jika di bagian akhir tadi di slide terakhir saya, human AI collaboration ya is the best entity gitu. Jadi itu akan menghasilkan kualitas terbaiknya gitu. Eh, yang kita dapat empat-empatnya ya. Jadi secara akurasi, secara capacity, secara creativity dan secara humanity dapat semua kan ya. Kalau gabungan manusia dan AI. Karena kalau AI saja dapatnya cuman akurasi and capacity. Kalau human saja dapatnya creativity and humanity. Tapi kalau human AI collaboration dapat empat-empatnya tadi ya. Sehingga kualitas itu yang terbaik. Itu yang kita dapat, teman-teman. Begitu, Mas. Terima kasih, Mas Ali. Oke, terima kasih, Prof. Ya, ya. Jadi keingat Terminator 2, Prof. Padahal model terbaru tuh ya, Ya, ya. Terminator ya. Tapi ketika manusia dan mesin berkolaborasi, yang paling latest pun bisa kita kalahkan. Iya, benar. Oke, terima kasih Prof atas waktu ya telah memberikan kita wejangan dan juga mudah-mudahan ini bisa give us awareness lah ya, kesadaran bahwa ada sesuatu yang perlu kita kembangkan ya. Dan tentunya kita juga jangan resisten ya. Kita berusaha untuk melihat potensi dan tentunya sambil menjaga etika dan juga integritas ya. Karena kejujuran itulah yang lebih bernilai dari semuanya gitu. Susah cari orang jujur ya. Nah, berarti kan kita sudah menang dari sisi competitive uniqueness ya, yang tidak dimiliki atau yang jarang dimiliki oleh orang lain. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Yanto dan juga rekan-rekan sekalian ya yang luar biasa nih ya, sampai gelap semua nih Prof. Ya, mendengarkan. Oke, silakan ya dihidupkan kameranya ya. Nah, jadi kan kelihatan nih Prof, bukan bot ya Oke. Prof, bukan AI ini Bro. Oke, silakan ya semua dihidupkan kameranya. Walaupun cuma sebentar, tapi paling tidak kita bisa ngelihat ya wajah-wajah yang luar biasa, yang mudah-mudahan berkah ya hari ini bagi kita semua. Oke, mungkin saya minta bantuan ya untuk nge-screenshot. Silakan Roji, boleh minta tolong untuk di-screenshot. Oke, yang slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Roji, terima kasih semuanya, terima kasih kepada Prof. Yanto. Kita akhiri ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih, Prof. Terima Terima kasih, kasih Prof. semua. Sama-sama. Waalaikumsalam.